Teman-teman dan Bapak Ibu guru, sekarang saya akan mempresentasikan kolaborasi ketiga yang berisi IPA, PJOK, Mat, dan Bahasa Inggris. Saya mulai dengan matematika. Di sini adalah lanjut dari saya sebelum bermain basket, poin saya dalam bermain basket, lanjut dari saya sesudah bermain basket. Menurut tadi saya sebelum bermain basket adalah 100/100. Persennya adalah 100%, desimalnya 1,00. Poin saya adalah 11/100. Persennya adalah 11%. Desimalnya adalah 0,11. Menurut tadi saya sesudah bermain basket adalah 121/100. Persennya adalah 121%. Desimalnya adalah 1,21. Campurannya adalah 1,21/100. Lalu saya akan pindah ke IPA. Saya akan menjelaskan penyakit pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah infeksi paru-paru. Dan di sini ada gambar asteroid dan coronavirus pada orang biasa dan pada orang yang terkena penyakit pneumonia. Di sini kita bisa lihat bahwa pada orang yang terkena penyakit pneumonia, alveolnya terisi oleh cairan atau nanah. Penyebab penyakit pneumonia biasanya adalah virus influenza, RSV, SARS-CoV-2, bakteri Streptococcus. Ini adalah pencegahan dan pengobatannya. Pengobatannya adalah menggunakan obat antibiotik. Pencegahannya menggunakan vaksinasi dan mencuci tangan, menghindari kontak dengan orang yang sakit. Lalu saya akan pindah ke dalam bahasa Inggris, yaitu menyebutkan kegiatan saya sehari-hari dalam menggunakan bahasa Inggris. I wake up at 6 a.m. I take a bath at 6:10. I have a breakfast at 6:20. I go to school at 6:30. I start study at 7 o'clock. I finish my school at 12 o'clock. I have dinner at 6:15. I go to bed at 9 p.m. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Precious Alhamdulillah, saya biasa dipanggil Alfred. Tadi juga saya sudah mempraktekkan bermain basket, dan sebelum bermain basket saya juga menghitung denyut nadi saya adalah 101. Jika diubah ke pecahan biasa akan menjadi 101/100. Kenapa? Karena tadi di waktunya oleh ini adalah 100. Kalau diubah ke persen menjadi 101%. Kalau diubah ke desimal adalah 1,01. Kalau diubah ke campuran adalah 1,1/100. Nah, pas saya bermain basket, poin saya adalah 7 dan diubah ke pecahan biasa adalah 7/100 dan diubah ke persen sama dengan 7%. Kalau desimalnya adalah 0,07. Sesudah olahraga, aku menghitung denyut nadi lagi. Denyut nadi itu adalah 212. Jika diubah ke pecahan biasa adalah 212/100. Jika diubah ke persen 212%. Dan kalau di
2 desimal adalah 2,12. Kalau di percampuran adalah 2,12/100. Nah, sekarang kita ini pindah ke pelajaran IPA ya. Kita akan bercerita tentang flu. Nama banyak orang mengira flu sama dengan bentuk pilek biasa. Walaupun gejalanya mirip, kedua kondisi ini disebabkan oleh jenis virus yang berbeda. Penyebab dan gejala flu adalah seseorang dapat tertular flu jika sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Cara pencegahan adalah flu ringan bisa diatasi dengan banyak istirahat dan mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin C dan minum air putih yang banyak. Sekarang kita pindah bahasa Inggris ya. I wake up at 5 o'clock. I take a shower at 5:15. I have breakfast at 5:30. I go to school at 6 o'clock. I study in the school at 7 o'clock. I go to home at 12:15. I play in the garden at 10 o'clock. I have lunch at 2 o'clock. I take a shower at 4 o'clock. I study at 5 o'clock. I go to bed at 9 o'clock. Terima kasih. Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Ada. Sekarang saya akan mempresentasikan kolaborasi 3, yaitu terdiri dari IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan PJOK. Di sini saya sudah membuat pecahan desimal, persen, dan pecahan campuran dalam matematika. Pecahan yang pertama saya buat dari Bernard Nyari, yaitu 7/100, desimalnya 0,07, persennya 7%. Campurannya tidak ada. Mengapa campurannya tidak ada? Karena 7 lebih kecil dari 100. Dan ini ada Bernard Nyari setelah yaitu ada 175/1. Desimalnya adalah 1,75 dan persennya adalah 175%. Dan campurannya itu ada karena 175 lebih besar dari 100. Dan ini juga ada koin yang saya masukkan ke link, yaitu ada 90/100, desimalnya 0,69, persennya 90%. Dan sini saya juga telah membuat tentang penyakit asma. Penyakit asma itu bisa terbuat dari menghirup asap rokok, menghirup bulu hewan, menghirup udara dingin, dan paparan zat kimia. Ini juga ada pencegahan tentang asma, yaitu menjalani vaksinasi parenteral, mengetahui penyebab asma dan menghindarinya, melakukan pemeriksaan ketika sesak nafas. Dan sini juga ada pekerjaan sehari-hari aku di rumah dan sekolah. I get up at 5:05. I take a bath at 5:25. I have breakfast at 6 o'clock. I go to school from 6:30. I study at school from 7 o'clock to
in the quarter past 4 p.m. I fly from 3 o'clock to 4 o'clock p.m. I was from 5:30 p.m. I studied from 2 o'clock 5 to 5 o'clock. I go to bed 9 o'clock. Sekian, terima kasih. Halo Bu, saya akan mengkolaborasikan IPA, matematika, bahasa Inggris, PJOK. Dimulainya dari matematika dulu. Saya memasuki ring basket sebelumnya yaitu 20/100. Dibentuk menjadi persen adalah 20% dan dijadikan desimal adalah 0,20. Campurannya tidak ada. Denyutannya sebelum aku memasukkan ring basket yaitu 100/100. Persennya yaitu 100%. Desimalnya yaitu 1,00. Campurannya tidak ada. Dan setelah saya memasukkan ring ke basket adalah 141/100. Sesudah itu desimalnya 1,41. Persennya 141%. Campurannya yaitu 141/100. Sekarang kita lanjut ke IPA. Apa itu TBC? TBC adalah penyakit Mycobacterius. Pencegahannya meminum vitamin, mengetahui penyebab TBC, melakukan pemeriksaan keadaan tubuh. Penyebab TBC, orang tinggal di pemukiman padat dan petugas medis yang sering merawat penderita TBC, orang lanjut usia, lansia, dan anak-anak pengguna usaha. Penderita penyakit ginjal stadium lanjut, orang yang mengalami kekurangan gizi. Dan saya ingin lanjut ke Inggris. I get up at 5 o'clock. I take a bath at 5:45. I have breakfast at 6:30. I go to school at 7:15. I take a class at 8:30. Terima kasih. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, sekarang saya ingin menjelaskan kolaborasi ketiga pengajaran IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Aku akan menjelaskan IPA terlebih dahulu. Aku sudah membuat poster penyakit polit hidung. Polit hidung adalah jaringan lunak yang terletak di dalam hidung. Polit hidung berbentuk seperti buah anggur yang berposisi tergantung. Polit juga bisa membuat saluran pernapasan. Penyebab polit. Polit disebut selaput lendir yang disebabkan karena akibat alergi. Polit yang berukuran kecil umumnya tidak menimbulkan gejala. Pencegahan polit. Pengobatan polit disesuaikan dengan kondisi penderitaannya. Pengobatan berupa pemberian obat hingga sampai operasi. Cara mencegah polit. Mencegahnya: 1. Dengan mencuci tangan. 2. Hindari menghirup alergen. 3. Gunakan pelembab udara di rumah.
99 sama dengan 99/100 karena dihitung dari 100 detik. Jika diubah ke desimal, 99 adalah 0,99. Jika ke persen, 99%. Poin saya saat masuk ke dalam ring adalah 17. Jika dibiasakan adalah 17/100. Jika didesimalkan adalah 0,17. Jika dipersenkan adalah 17%. Denyut nadi saya sesudah olahraga adalah 161. Jika dibiasakan adalah 161/100. Jika didesimalkan adalah 1,61. Jika dipersenkan adalah 161%. Jika disempurkan adalah 161/100. Aku ingin menjelaskan bahasa Inggris tentang kegiatanku sehari-hari. I get up at 5 o'clock. I breakfast at 20 past 5. I go to shower at 20 to 6. I go to school at 10 to 7. I have a lunch at 12 o'clock. I go to home at 1 o'clock. I take homework at 3 o'clock. I go to bed at 8 o'clock. Terima kasih. Selamat pagi Bu Fumi, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas kolaborasi 3, yaitu ada pelajaran kerja, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas matematika terlebih dahulu. Ini adalah kegiatan saya sebelum berolahraga, yaitu 105. Kalau diubah ke pecahan biasa adalah 105/100. Kalau disederhanakan jadi 20/21. Kalau didesimalkan 1,05. Kalau dipersenkan 105%. Kalau campurannya 1/5/100. Ini adalah sesudah saya berolahraga, yaitu 121. Dikalinya dengan pecahan biasa 121/100. Desimalnya 1,21 dan persennya 121%. Jika dicampurannya 121/100. Sekarang saya akan bahas yang bawahnya, yaitu poinnya 9/100. Jika diubah ke desimal 0,09. Jika dipersen 9%. Dicampurannya tidak ada. Sekarang kita akan membahas IPA, yaitu radang amandel. Pengertian radang amandel adalah penyakit yang mengandungi inflamasi atau peradangan. Penyebab radang amandel disebabkan oleh infeksi virus. Pengobatannya dapat dicegah dengan terapi mandiri.
Dan sekarang saya akan membahas bahasa Inggris tentang kegiatan sehari-hari saya. I wake up at 5:30. I take a bath at 5:45. I have breakfast at 6 o'clock. I go to school 6:30. I study at 7 o'clock, and I have lunch at 8:45. I go to home at 1 o'clock. And I dress up at 12:15. I have dinner at 7 o'clock, and I go to bed at 10 o'clock. Thank you. Halo Ibu Mimin, halo teman-teman. Sekarang saya mau mempresentasikan kolaborasi 3. Dimulai dari yang matematika. Saya tadi habis olahraga memasukkan bola basket. Ini sebelum saya main bola basket. Pecahan biasanya adalah 99/100, desimalnya 0,99, persennya 99%, campurannya tidak ada. Ini saat saya mendapatkan poin. Pecahan biasanya adalah 4/100, desimalnya 0,4, persennya 4%. Ini saat saya sudah beres olahraga. Pecahan biasanya 110/100, desimalnya 100,10, persennya 110%, campurannya 1/10/100. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang penyakit. Nama penyakitnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang hari minggu bahkan bulan. Bronkitis akut umumnya langsung selama 10-14 hari. Namun penderita bronkitis akut bisa mengalami batuk hingga 3 minggu. Bronkitis akut dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun. Bronkitis kronis biasanya berlangsung selama 3 bulan atau terjadi selama beberapa kali dalam 2 tahun. Bronkitis kronis adalah salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronis. Bronkitis ini lebih sering terjadi pada orang dewasa yang berusia 40 tahun ke atas.
Sekarang saya mau menjelaskan kehidupan saya sehari-hari dalam bahasa Inggris. I get up at 5 o'clock. I take a bath at 6 o'clock. I go to school at 7 o'clock. I study in school from 7 p.m. to 1 p.m. I have lunch at 1:30 p.m. I play from 15 p.m. 16 p.m. I take a bath in the afternoon at 16:15. I have dinner at 8 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. Terima kasih. Matiin dulu Cak itunya Cak. Halo teman-teman, selamat juga untuk Mimin, Pak Dekin, dan Miss Vivi. Sekarang saya ingin mempraktekkan dan mempresentasikan kolaborasi tiga saya yang berada di sini. Tadi saya sudah praktek memasukkan bola basket ke dalam ring. Kita akan menjelaskan yang matematika dulu ya. Di sini ada denyut nadi saya dan ada poin juga. Denyut nadi sebelum saya bermain basket 98. Dan di sini saya sudah coba menghitung pada pecahan biasa, desimal, dan persen. Di sini 98 bisa dijadikan 98/100 dan persennya adalah 98%. Kalau didesimalkan 0,98. Di sini ada denyut nadi saya sesudah berolahraga 177. Kalau dijadikan per 100 jadi 177/100. Kalau dijadikan persen 177%. Dan kalau dijadikan desimal 1,77. Poin saya 14 dan bisa dipersenkan menjadi 14%. Dan jika disederhanakan menjadi 14/100, desimalnya adalah 0,14. Sekarang kita pindah ke IPA. Di sini saya memberitahu dan menjelaskan sedikit penyakit tentang emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang umumnya menyebabkan pernapasan kita pendek. Karena jaringan paru-paru yang berperan pada fungsi pernapasan sudah rusak. Penyakit ini juga termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruktif kronik atau bisa disebut PPOK. Di sini ada beberapa pencegahan. Pencegahan untuk menghindari emfisema adalah stop merokok, menjauhi botol pelekat, kita harus rajin terapi, dan harus melakukan pembedahan. Penyebabnya adalah kita terlalu banyak menghirup polusi udara, kita sering merokok, dan
I take lunch 12 o'clock. I am studying at 3 o'clock, 4 o'clock. And I watch TV at 4 o'clock to 6 o'clock. I take study at 6 o'clock to 7 o'clock. I take sleep game at 8 o'clock. Sekian dari pesanan saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Sekarang saya akan mempresentasikan kolaborasi 3 yang terdiri dari PJOK, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Tadi saya sudah memasukkan basket ke dalam ring. Poinnya adalah 5. Jika diubah ke pecahan biasa adalah 5/100. Jika disederhanakan dibagi 5 hasilnya 1/25. Persennya adalah 5%, desimalnya 0,05. Tadi sebelum saya memasukkan basket ke dalam ring, saya menghitung detak dani saya. Hasilnya adalah 107. Diubah ke pecahan biasa adalah 107/100. Persennya adalah 107%. Desimalnya adalah 1,07. Di sini juga ada campurannya. Campurannya adalah 17/100. Sesudahnya juga ada, yaitu 150 sama dengan 150/100. Jika disederhanakan dibagi 25 sama dengan 5/4. Lalu juga di sini ada campurannya, yaitu 150/100. Jika disederhanakan bisa dibagi 50. Hasilnya jadi 1/2. Di sini juga ada penyakit pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan yang ringan hingga yang berat. Beberapa gejalanya yang umum dialami penderita. Pneumonia adalah bentuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pneumonia disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, SARS, CoV-2, juga COVID-19. Dan penyakit paru-paru misalnya TB paru. Ada 7.040 anak yang meninggal karena penyakit pneumonia pada tahun 2019. Ini dia contoh gambar penyakit pneumonia, yaitu di dalamnya ada cairan atau nanah. Cara pencegahannya kita harus menjaga kesehatan, mencuci tangan sesudah memegang benda kotor, melakukan vaksinasi jika ada vaksinasi, minum obat jika kita sakit batuk atau berdahak. Juga kita harus menjaga kebersihan diri kita. Saya selalu beraktivitas dalam sehari. Saya akan menerjemahkannya dengan bahasa Inggris. I get up at 5 o'clock. I take a bath at 20 past 7.
from 7 o'clock to 8 o'clock. I go to bed at 9 o'clock. Terima kasih, sekian, dadah. Halo semua, sekarang saya ingin presentasikan penyakit influenza. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur yang dikeluarkan penderita flu. Cara mencegah flu adalah dengan menjalani vaksin influenza. Tadi saya sudah memasukkan bola ke dalam ring basket. Poin yang saya dapatkan adalah 7/100 detik. Jika ke desimal, jadi 0/7. Jika ke persen, 70%. Sebelum melakukan olahraga, saya menghitung denyut nadi saya. Denyut nadi saya 114/100 detik. Jika ke desimal, 1/14. Jika ke persen, 114%. Dan jika kecampuran, 1/14/100. Sesudah melakukan olahraga juga, saya menghitung denyut nadi saya. Denyut nadi saya 122/100 detik. Jika ke desimal, jadi 1/22. Dan jika ke persen, 122%. Dan jika kecampuran, 1/22/100. Sekarang sebagai penutup, saya akan membacakan kegiatan sehari-hari saya dalam bahasa Inggris. I get up at 5 o'clock. I brush my teeth at 5:15. I take breakfast at 5:30. I change my clothes at 6 o'clock. I go to school at 6:30. I take lunch at 9:15. I go to home at 12:15. I play with friends at 1 o'clock. I do my homework at 3 o'clock. I take a bath at 5 o'clock. I take dinner at 6 o'clock. And I go to bed at 9 o'clock. Thank you. Halo, nama saya Jonathan. Saya akan menceritakan tentang penyakit asma. Pengertian asma: ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka obat-obat di perut, di saluran pernapasan kaku, sehingga membuat saluran tersebut penyakit. Penyakit asma adalah ini: penyakit penyebab dan gejala asma. Gejala asma terdiri dari asap tebal, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia. Pengobatan dan pencegahan asma. Meski sulit dicegah, ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya serangan asma, di antara lain menjalani vaksin influenza dan
melakukan pemeriksaan ke dokter apabila gejala tidak juga membaik. Setelah menjalani pengobatan, saya akan menceritakan matematika tentang matematik. Dan hadiah saya sebelum olahraga, saya 102 definisi. Jika diubah ke persen biasa, maka jadi 102 per 100. Desimalnya 1,002. Persennya adalah 102. Campurannya 1, 2 per 100. Sesudah olahraga, dengan nadi saya 152. Dijadikan biasa 152 per 100. Dijadikan desimal 1,152. Persennya 152. Campurannya 152 per 100. Poin saya 9. Dijadikan pecahan biasa menjadi 9 per 100. Percampuran tidak bisa karena detiknya lebih persennya 9 dan desimalnya 0,9. Sekian dari saya. Dua, tiga. Saya akan menceritakan tentang Inggris waktu-waktu saya saat mau pergi ke sekolah. I get up 5 o'clock in the morning. I break bread 6. I break fast 6 o'clock. I go to school 7:30. I finish go to school 7 a.m. to 1 a.m. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman dari Ibu Bapak Ibu, saya ingin menceritakan IPS, yaitu penyakit TBC. Penyakit ini selalu menyerang paru-paru.
aku bermain bola basket. Menjadiku saat bermain basket 80/100. Kalau kita kedesimalan jadi 0,8, dan kalau kita kepersenan jadi 8%. Nah, kalau pencampuran tidak bisa. Nah, saat aku bermain basket ada 120. Nah, 120/100. Nah, kita ke desimal menjadi 1/20. Persen 120. Nah, kalau percampuran bisa jadi 1/20/100. Pas aku main basket, aku 11. Kalau kita 11/100. Nah, kalau kita berdesimal menjadi 0,11. Nah, percampurannya bisa. Oh ya, aku ingin menceritakan ke kalian sehari-hariku saat bermain di rumah dan di sekolah. I'm going to with the clock. I'm to bed to help us sky. I'm to break the 6 o'clock. I'm to go to school at 6 o'clock. To sleep 6:15. I like to finish the school to 1 o'clock. I'm to dinner at 5 o'clock. I'm to sleep film is 7. I'm to go to bed to 9 o'clock. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Sekarang saya ingin mempresentasikan kolaborasi ketiga. Kolaborasi ketiga ada pelajaran IPA, matematika, PJOK, dan bahasa Inggris. Tadi saya sudah menghitung denyut nadi dan memasukkan bola basket ke ringnya. Sekarang saya ingin menjelaskan matematika. Denyut nadi sebelum berolahraga adalah 101. Jika diubah jadi pecahan biasa menjadi 101/100. Jika diubah ke desimal menjadi 1,1. Lalu jika diubah ke persen menjadi 11%. Dan jika diubah ke campuran jadi 1/100. Bola basket yang masuk ke dalam ringnya ada 7. Jika diubah jadi pecahan biasa menjadi 7/100. Jika diubah menjadi desimal menjadi 0,07. Dan jika diubah jadi ke persen menjadi 7%. Denyut nadi setelah saya berolahraga adalah 115. Jika 115 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 115/100. Tetapi itu bisa disederhanakan menjadi 23/20. Jika diubah ke desimal itu menjadi 1,15. Lalu jika diubah ke persen menjadi 115%. Dan jika diubah menjadi campuran menjadi 1/15
hidung merupakan benjolan lunak yang tumbuh di jaringan mukosa hidung dan tumbuh menggantung dengan bentuk seperti anggur. Penyebabnya adalah peradangan pada dinding hidung atau sinus, infeksi sinus berulang, rinitis alergi, dan penyakit asma. Cara pencegahannya adalah gunakan semprotan kortikosteroid, lalu gunakan pelembab udara, hindari penyebab alergi hidung, dan menjaga kebersihan tangan. Gejalanya adalah gangguan pernapasan yang serius, pembengkakan di sekitar mata, dan kesulitan bernapas. Ini adalah gambar penyakit kulit hidung. Lalu kita sebagai penutup, aku akan membicarakan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris. I wake up at 5 o'clock. I have breakfast at 5:30. I brush my teeth at 5:45. I go to school at 6 o'clock. I take classes at 7 o'clock. I have a lunch at 10 o'clock. I take a rest at 12 o'clock. I play a game at 3 o'clock. I watch TV at 5 o'clock. I have a dinner at 6 o'clock. I do homework at 7 o'clock. And I go to sleep at 8 o'clock. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Tadi saya sudah melakukan olahraga. Setelah itu saya menghitung denyut nadi saya dan denyut nadi saya sebelum olahraga adalah 100. Jika disamakan dengan pecahan biasa, desimal, persen, dan campuran, desimalnya 1,00, persennya 100%, campurannya tidak ada. Poin saat saya bermain bola basket 1. Jika disamakan dengan pecahan biasa 1/100, dan jika disamakan dengan pecahan desimal 0,01. Jika disamakan juga dengan pecahan persen 1%, dan campurannya tidak ada. Denyut nadi saya saat selesai bermain basket, pecahan biasanya adalah 109/100. Jika disamakan dengan desimal adalah 1,09, dan jika juga disamakan dengan persen 190%. Jika disamakan dengan campuran 1/900. Kali ini saya
penyakit. Nama penyakit tonsilitis. Penyebab penyakit radang Amadel disebutkan oleh infeksi virus atau bakteri. Beberapa jenis virus yang terjadi penyebab radang Amadel adalah pembengkak Amadel dan rasa sakit ketika menelan. Kondisi ini juga dapat menimbulkan gejala lain seperti demam, batuk, dan sakit kepala. Cara pengobatan penyakit adalah radang Amadel dapat ditangani dengan terapi mandiri, pemberian obat atau operasi. Dokter akan menentukan metode yang tepat sesuai dengan hasil pemeriksaan kondisi pasien. Radang Amadel merupakan kondisi yang mendapat dicegah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan diri agar infeksi tidak menular ke orang lain. Kali ini ke pembelajaran bahasa Inggris. I get up at 5 o'clock. I bed at 5:30. I take breakfast at 6 o'clock. I go to school at 6 o'clock. I to bed at school. Besok ada Jam 7. I have rest from 3. I brush in 3. I have dinner 7. I go to bed at 8. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Sekarang saya akan mempresentasikan pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Sekarang saya akan menjelaskan yang IPA dulu. Dari pengertian bronkitis. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronkitis bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Bronkitis terbagi menjadi 2 tipe, yaitu bronkitis akut. Bronkitis akut umumnya berlangsung selama 10 sampai 14 hari. Namun penderitaan bronkitis
Akut bisa mengalami batuk hingga 3 minggu. Bronkitis akut dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh anak-anak di bawah usia 5 tahun. Yang kedua adalah bronkitis kronis. Bronkitis kronis biasanya berlangsung selama 3 bulan atau terjadi selama beberapa kali dalam 2 tahun. Bronkitis kronis adalah salah satu jenis penyakit lalu obstruktif kronis atau PPOK. Bronkitis ini lebih sering terjadi pada orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Gejala dan penyebab bronkitis adalah gejala yang umum terjadi pada bronkitis adalah batuk yang dapat disertai dengan demam, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Pada kasus yang parah, batuk dapat menyebabkan nyeri dada atau menurun kesadaran. Penyebab bronkitis terbagi menjadi 2, yaitu infeksi dan non-infeksi. Bronkitis akibat infeksi bisa berasal dari virus atau bakteri, sementara penyebab bronkitis non-infeksi antara lain kebiasaan merokok dan paparan debu atau polusi. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena bronkitis, antara lain daya tahan tubuh lemah dan sering terpapar zat-zat berbahaya seperti amonia. Pengobatan dan pencegahan bronkitis adalah dengan mengonsumsi obat batuk berdahak. Selain itu, penderita juga disarankan untuk banyak minum air putih dan beristirahat yang cukup guna membantu proses pemulihan. Bronkitis dapat dicegah dengan tidak merokok, selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas, dan selalu memakai masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Dan sekarang saya akan menjelaskan yang matematika. Dari saya sebelum berolahraga adalah 126. Kalau dijadikan pecahan biasa adalah 126 per 100. Kalau dijadikan persen adalah 126%. Kalau dijadikan desimal 1,26. Dan kalau dijadikan campuran berat 126 per 100. Dan denyut nadi saya sesudah berolahraga ada 185. Kalau dijadikan pecahan biasa adalah 185 per 100. Kalau dijadikan persen adalah 185%. Kalau dijadikan desimal 1,85. Kalau dijadikan campuran juga 185 per 100. Dan poin saya memasukkan bola ini adalah 5. Kalau dijadikan pecahan biasa adalah 5 per 100. Kalau dijadikan persen 5%. Kalau dijadikan desimal 0,05. Dan campurannya tidak ada karena penyebut lebih besar daripada penghilang. Dan sekarang saya akan menjelaskan bahasa Inggris. Kehidupan sehari-hari dalam bahasa Inggris. I wake up at 5 o'clock. I take a shower at a 5:15. I have breakfast at 6:05. I go to school at 6:10. I study in the school at 7 o'clock. I go to home at 1 o'clock. I play in the garden at 1 o'clock. I have lunch at 2 o'clock. I take a shower at 4 o'clock. I study at 6 o'clock. I go to bed at 8 o'clock. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.